Halo teman-teman, nama saya Yoel Renat dari kelas Tiberias. Hari ini saya akan menceritakan anak bungsu yang hilang dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 23. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak laki-laki, 1 bungsu, 1 sulung. Pada suatu hari tiba-tiba si bungsu datang kepada ayahnya. Lalu dia berkata, "Ayah, aku ingin harta bagianku." Lalu ayahnya memberikan setengah hartanya ke bungsu. Lalu berapa hari kemudian bungsu menjual harta itu dan mendapatkan banyak sekali uang. Lalu dia makan yang enak-enak sampai mabuk-mabukan. Lalu uang bungsu pun habis. Lalu dia jatuh miskin. Lalu dia mencari kerja. Kerjanya adalah di peternakan babi. Lalu dia teringat bahwa di rumah bapaknya itu banyak sekali makanan hingga sampai kenyang. Lalu dia kabur dari tempat itu. Lalu ayahnya melihat si bungsu. Lalu ayahnya berlari menjemputnya dan mendapatkan si bungsu, lalu memeluknya. Lalu ayahnya berkata dengan sang hamba-hambanya, "Panggillah sapi yang paling gemuk dan pasang cincin di jarinya, dan bawakan sendal yang sangat bagus dan bawakan baju yang sangat bagus." Lalu ayahnya itu membuat pesta yang sangat besar. Lalu sulung marah ketika mendengar ada pesta. Lalu ia mengomel sangat keras. Dan di sini kita belajar meskipun kita bersalah, Bapa di surga tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Caca. Saya kelas 4 SD Kristen Tritunggal Semarang. Hari ini saya akan cerita berjudul Bayi Musa yang Diselamatkan. Pada suatu masa di mana Mesir menjajah Israel, Mesir memberikan perintah agar seluruh bayi laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Ada seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki bernama Musa. Ibu itu ketakutan kalau bayinya dibunuh oleh orang Mesir. Akhirnya ibu itu pun menyembunyikan bayinya di sebuah sungai. Dan ibu itu pun menyuruh kakaknya yang bernama Miriam untuk menjaga adiknya. Hai, aku Miriam. Aku sedang menjaga adikku yang disembunyikan oleh ibu agar tidak dibunuh oleh orang Mesir. Kalian juga jangan bilang siapa-siapa ya. Musa bobo, oh Musa bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Oh Musa bobo. Hah? Sepertinya ada orang akan datang. Aku harus segera bersembunyi.
aku Tuan Putri Fir'aun. Hari ini aku akan mandi dengan air sungai yang segar ini. Dan aku akan memakai sabun terbaik di negeri ini. Apakah kalian mendengar suara tangisan bayi? Apakah kalian mendengarnya? Lucunya bayi ini. Aku akan mengangkat bayi ini sebagai anakku. Tuan Putri, bolehkah saya mencari seorang wanita untuk merawat dan menyusu bayi itu untuk Tuan Putri? Baik, Tuan Putri. Aku akan memanggil ibuku untuk merawat dan menyusu Musa. Ibuku pasti senang sekali. Akhirnya Musa dirawat oleh ibunya sendiri hingga Musa dewasa. Ketika Musa sudah dewasa, Musa dibawa oleh ibunya ke istana di mana Putri Fir'aun tinggal. Dan Putri Fir'aun sangat menyayangi Musa. Demikian cerita hari ini. Berjumpa di lain cerita ya. Hai, nama saya Sherilyn. Saya akan menceritakan tentang Daniel di dalam gua singa. Wah, kelihatannya Daniel dalam keadaan sangat gawat. Tapi singa-singa itu tidak mengganggu dia. Tahukah kau apa sebabnya? Siapa yang memasukkan Daniel ke tempat ini bersama semua singa itu? Marilah kita lihat. Raja di Babel sekarang seorang yang bernama Darius. Ia sangat suka kepada Daniel, sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Ini membuat orang-orang lain dalam kerajaan iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Mereka pergi menemui Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya Tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja. Jika ada yang tidak menaatinya, maka ia harus dicamparkan dengan semua singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang menginginkan hukum seperti itu. Tapi ia menganggapnya baik, maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Sekarang hukum itu tidak dapat dicabut lagi. Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa sebagaimana biasa. Orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Yehova. Mereka senang sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan dengan baik. Ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini ingin mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Tapi ia tak dapat mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi Raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Darius begitu bingung sampai ia tak dapat tidur malam itu. Besok paginya ia berlari ke gua singa, kau dapat melihatnya. Ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah
Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Allah mengutus malaikatnya. Daniel menjawab dan menutup mulut-mulut singa itu sehingga aku tidak diganggunya. Raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari gua singa itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua. Singa-singa itu telah menerkam mereka dan memakan mereka. Maka Raja Darius pun menulis kepada semua orang dalam kerajaannya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Ia melakukan mujizat-mujizat yang besar. Ia telah menyelamatkan Daniel dari singa. Tuhan Yesus memberkati. Hai, namaku Helena. Aku mau menceritakan Bayi Musa yang diselamatkan. Yuk, lihat. Setelah Yusuf meninggal, Raja Firaun gelisah karena semua orang Israel bertambah banyak. Dan Raja Firaun memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya. Raja Firaun berkata, "Bunuhlah semua bayi orang Israel laki-laki itu." Baik, Raja. Dan semua ibu dan anak laki-lakinya merasa ketakutan karena prajurit-prajurit mau menangkap bayi mereka. Tetapi Ibu Yokebed bersama anaknya bersembunyi hingga tidak terlihat prajurit-prajurit. Ibu Yokebed menaruh bayi itu di keranjang dan dihanyutkan ke sungai. Tetapi Miriam, kakaknya, melihat adiknya terhanyut di sungai, dan Miriam berjalan perlahan-lahan, dan putri Firaun melihat bayi itu menangis dan digendongnya. Kakaknya Miriam berkata, ada ibu yang mau mengasuh bayi putri. Cepat panggilkan. Siap, putri. Putri Firaun berkata, "Aku akan memberikan uang dan kau harus merawat bayi ini." Baik, putri. Kau jika bayi Musa ini sudah besar, berikan kepadaku lagi. Baik, putri. Dan setelah bayi Musa ini besar, diberi ke putri Firaun. Gitu ceritanya. Terima kasih. Shalom, saya Jonathan akan bercerita tentang penyertaan Tuhan yang nyata. Ini dia ceritanya.
Dahulu kala ada seorang raja baru di Babel bernama Darius. Dalam kepemimpinannya, Raja Darius memilih orang-orang untuk membantunya. Di antaranya adalah Daniel. Ia sangat disukai oleh Raja Darius karena baik, setia, dan bijaksana. Hal ini membuat beberapa orang menjadi iri hati kepada Daniel yang dijadikan pemimpin mereka. Mereka tidak suka jika Daniel menjadi pemimpin. Wah, kelihatannya Daniel dalam keadaan sangat gawat nih. Tahukah kalian apa sebabnya? Mereka tahu kalau Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian mereka pun pergi untuk menemui Raja Darius agar membuat undang-undang baru. Kami telah sepakat, ya Raja Darius, kumohon supaya Tuanku menghukum orang-orang yang melanggar peraturan ini. Selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada Allah lain kecuali hanya kepada Tuanku. Jika melanggar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel mengetahui hal ini. Ia tetap saja pulang ke rumah dan berdoa seperti biasanya kepada Tuhan. Daniel tahu kalau berdoa kepada Tuhan lebih penting daripada menuruti peraturan raja yang baru itu. Orang-orang jahat tadi tahu kalau Daniel tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhannya. Ha! Pasti Daniel dapat disingkirkan dengan mudah. Raja Darius mengetahui hal ini. Ia sangat menyesal. Akan tetapi tidak dapat mencabut undang-undang itu. Ia terpaksa memberi perintah kepada para pengawal agar Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Para pengawal, masukkan Daniel ke dalam gua singa sekarang juga. Raja Darius berkata kepada Daniel, semoga Allahmu yang kau sembah dan kau layani menyelamatkan engkau, ya Daniel. Semalaman Raja Darius bingung hingga tidak dapat tidur. Keesokan harinya pada pagi hari, Raja Darius bergegas pergi ke gua singa untuk mengecek keadaan Daniel baik-baik saja. Daniel, apakah kau dapat melihatnya? Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Allah menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Ya, Daniel baik-baik saja. Allah menyelamatkan Daniel. Allah mengutus malaikatnya untuk menutup singa-singa itu, sehingga aku tidak diganggunya. Raja Darius sangat gembira. Ia memerintahkan agar Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Kemudian Raja Darius memerintahkan agar orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Para pengawal, masukkan mereka ini ke dalam gua singa sekarang. Belum lagi mereka ada di dasar goa, singa-singa itu telah menerkam dan meremukkan tulang mereka. Setelah itu, raja pun memerintahkan agar seluruh rakyat berdoa kepada Allahnya Daniel dan menghormatinya. Hei seluruh rakyatku yang kucintai, sekarang kita harus menghormati Allahnya Daniel yang telah melakukan mujizat besar dan telah menyelamatkan Daniel dari dalam gua singa. Sejak saat itu,
raja dan seluruh rakyat berdoa kepada Tuhan dan tidak menyembah berhala lagi. Tamat. Berlarilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Nah teman-teman, itu tadi cerita Daniel di dalam gua singa yang mengajarkan kita serta mengingatkan kita agar selalu taat dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, saya Jonathan. Bye-bye. Halo guys, namaku Logan Stenson Wiranto, kelas 3 SD. Hari ini saya akan mengikuti lomba bercerita Alkitab. Dan saya akan menceritakan tentang Daniel. Simak ya guys. Ada seorang raja baru di Babel, namanya Raja Darius. Raja Darius memilih beberapa anak buah untuk membantunya. Salah satu yang paling disukainya adalah Daniel. Maka Raja Darius menjadikan Daniel seorang pemimpin. Namun anak buahnya yang lain menjadi iri dan ingin menyingkirkan Daniel. Mereka tidak ingin Daniel menjadi pemimpin mereka. Orang-orang itu tahu bahwa Daniel selalu berdoa 3 kali sehari kepada Allah. Lalu mereka merencanakan hal yang buruk terhadap Daniel. Mereka menghadap pada Raja Darius agar membuat peraturan baru. Peraturan itu berbunyi, barang siapa yang menyembah selain kepada Raja Darius akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tetap berdoa dan menyembah Allah seperti biasa yang ia lakukan. Orang-orang jahat melihat Daniel berdoa dan melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius sangat sedih, tapi tidak bisa berbuat banyak untuk menolong Daniel. Maka Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Allah. Allah menolong Daniel melalui seorang malaikat. Allah menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak memangsa Daniel. Keesokan paginya, Raja Darius ingin tahu apakah Daniel masih hidup. Raja pergi ke gua singa dan memanggil nama Daniel. Alangkah senangnya Raja Darius ketika mengetahui bahwa Daniel masih hidup. Setelah itu, raja memanggil seluruh rakyat dan anak buahnya untuk mengumumkan bahwa mereka harus menyembah Allahnya Daniel yang telah menyelamatkan Daniel di gua singa. Raja juga menghukum orang-orang jahat dengan memasukkan mereka ke dalam gua singa. Nah, demikian ceritaku tentang Daniel yang diselamatkan Allah dari terkaman singa. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Logan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Halo, nama saya Kerni. Hari ini saya akan menceritakan tentang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Suatu hari di Babel, ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Raja Darius sangat suka kepada Daniel karena Daniel sangat bijaksana dan baik. Ia pun mengangkat Daniel sebagai pemerintah utama di kerajaannya. Ini membuat orang-orang lain yang ada di kerajaan iri hati kepada Daniel. Maka mereka pun datang menghampiri raja dan berkata, "Raja, selama 30 hari ini tidak ada boleh orang yang menyembah
Tuhan maupun manusia kecuali menyembah raja. Jika ada yang menganggap peraturan itu, mereka harus dicampakkan ke kandang singa, kata mereka. Raja Darius tidak tahu mengapa mereka menginginkan hukum seperti itu. Tapi Raja Darius menganggapnya baik. Maka Raja Darius pun memerintah agar hukum itu pun ditulis. Nah, sekarang hukum itu tidak dapat dicabut kembali. Mendengar ini, Daniel langsung pulang ke rumahnya dan berdoa. Orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel melihat Daniel berdoa dan segera melaporkan itu kepada raja. Setelah mengetahui mengapa mereka menginginkan hukum itu, Raja Darius pun merasa sangat sedih karena Daniel yang dicintai olehnya akan dicampakkan ke kandang singa. Jadi, Raja Darius pun terpaksa memberi perintah untuk segera mencampakkan Daniel ke kandang singa. Di dalam kandang singa itu ada banyak singa di sana. Tetapi Daniel pun berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan. Setelah itu, Allah datang mengutus malaikatnya untuk menutup semua mulut singa itu. Daniel pun merasa lega. Lalu Raja Darius terbangun dan berlari ke kandang singa. Ia melihat Daniel masih hidup. Lalu ia memerintah agar Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Raja Darius juga memberi perintah untuk memasukkan orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel ke dalam kandang singa. Belum lagi sampai di dasar gua, singa-singa sudah menerkam dan merembukan tulang mereka. Nah, begitu ceritanya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang orang tua Yesus dan Yesus pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem saat hari Paskah untuk ke Bait Allah. Saat Yesus umur 12 tahun, pergilah orang tua Yesus dan Yesus ke Yerusalem untuk ke Bait Allah. Setelah selesai dari Bait Allah, lalu mereka pulang. Dan setelah 1 hari perjalanan lama, orang tua Yesus menyadari bila Yesus tidak ada di sebelah mereka dan mereka mengira Yesus ada di kawanan belakang mereka. Tetapi setelah itu mereka ingin mencari Yesus. Setelah mereka mencari, mereka tidak menemukan Yesus di kawanannya dan keluarganya. Lalu mereka mencari selama 3 hari dan ternyata Yesus masih tertinggal di Bait Allah bersama alim ulama. Dan alim ulama itu terheran kepada Yesus karena kecerdasannya dan jawaban yang mereka kasih kepada alim ulama. Setelah orang tua Yesus datang ke Bait Allah, tercenganglah mereka. Lalu ibu Maria berkata, "Nak, mengapa engkau tega melakukan ini? Aku dan bapakmu sudah susah payah mencarimu." Lalu jawabnya kepada orang tua Yesus,
Mengapa engkau harus susah payah mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak tahu arti apa yang Yesus katakan. Lalu mereka pulang bersama ke Nazaret. Dan Yesus hidup di awasan mereka, dan orang tua Yesus menyimpan perkara itu di dalam hati, dan tambah besar